Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 30. Halo, siapa ini? Tanya Kirana. Halo Kirana, ini Mama. Kata Nyonya Kalina pada Kirana. Kirana pun terkejut merasa tidak enak, karena tidak cepat dia mengangkat teleponnya. Dengan ramah, Kirana pun menjawab ucapan mertuanya itu. Oh Mama, maaf Mam. Saya kira nomor Mama orang iseng, maaf nggak langsung saya angkat. Kata Kirana. Iya, nggak apa-apa. Mama maklum kok, kamu sedang apa? Apa Brian sudah pulang? Tanya Nyonya Kalina. Belum Mam, Mas Brian belum pulang. Mungkin sebentar lagi, jawab Kirana. Sayang, aku pulang. Teriak Brian mendekat pada istrinya yang sedang menelepon, lalu mencium bibirnya. Telepon sama siapa? Tanya Brian. Sama Mama, jawab Kirana. Oh, sekarang Mama menelepon langsung sama kamu? Ya, Mas. Aku enggak tahu kalau Mama menelepon. Halo Kirana, kamu bicara dengan Brian? Iya Mam, ini Mas Brian baru pulang. Oh, ya udah enggak apa-apa. Mama memang mau bicara sama kamu aja, mengenai resepsi pernikahan. Apa Brian sudah merencanakan kapan resepsi itu dilaksanakan? Dulu pernah membicarakannya Mam, tapi Mas Brian sedang sibuk terus. Belum ada waktu untuk membicarakan secara serius, jawab Kirana. Sebenarnya bisa saja, bicara mengenai resepsi di malam hari menjelang tidur. Tapi Brian tidak lakukan itu, dia lebih suka menggenjot nikmat istrinya lalu tidur jika sudah dapat jatah. Tunggu Mama pulang ya, nanti bicara saja sama Mama. Brian mana bisa ada waktu membicarakan seperti itu, malam pasti kalian lelahkan karena itu? Tebakan Nyonya Kalina memang benar, Kirana hanya meringis saja dan tertawa kecil. Membuat Nyonya Kalina ikut tertawa, karena tebakannya memang benar. Makanya Mama membicarakannya sama kamu, dia juga sudah menyerahkan semuanya pada Mama. 2 minggu lagi Mama pulang, tapi hanya seminggu saja sih lalu berangkat lagi. Dan kalau Papa sudah sehat, bisa pulang sama Papa. Kata Nyonya Kalina. Iya Mam, aku mengerti kok. Bagaimana dengan Michelle? Apa dia suka membuatmu kewalahan? Gak sih, Mam, tapi lebih sering manja. Aku tidak masalahkan itu, aku juga senang kok dengan Michelle. Bagus, kamu juga menyayanginya kan? Tentu saja, Mam. Dia sudah aku anggap anak sendiri. Bagus itu, Mama suka sama kamu. Yang penting bagi Mama itu, Brian ada yang mencintainya dengan tulus dan menyayangi juga Michelle. Kebanyakan perempuan lain itu, hanya dekat dengan Brian menginginkan dia saja, tapi sama Michelle tidak begitu peduli. Makanya Mama menyetujui Brian menikah dengan kamu, sewaktu dia meminta izin mau menikah. Kata Nyonya Kalina lagi. Iya, Mam. Terima kasih banyak, Mama mau menerimaku menikah dengan Mas Brian, kata Kirana. Ya sudah, Mama tutup telepon dulu ya, mau mengurus Papa dulu. Iya, Mam. Semoga Papa cepat sembuh. Iya sayang, terima kasih. Klik. Telepon terputus, kini Kirana benar-benar bahagia mertuanya menerimanya dengan baik. Apalagi nanti, katanya mau mengurus resepsinya nanti. Brian mendekat, setelah dia selesai mandi. Ia masih memakai handuk dan duduk di samping istrinya, yang sedang membaca pesan dari Danisa. Mama bilang apa sayang? Tanya Brian pada Kirana. Katanya 2 minggu lagi Mama pulang, tapi hanya 1 minggu di sini. Katanya mau mengurus resepsi pernikahan kita, Mas. Apa kamu minta bantuan Mama? Tanya Kirana. Tadinya Mama tanya, apakah sudah memikirkan resepsi pernikahan? Ya, aku jawab belum, hanya sebatas membahas sedikit aja dengan kamu. Mama malah menawarkan diri untuk mengurus resepsi kita. Ya udah, itu terserah Mama, jawab Brian. Dia lalu pergi ke ruang ganti baju. Dia berganti baju dengan baju kemeja dan celana jeans hitam, dengan rambut disisir rapi dan juga memakai parfum. Kirana melihat suaminya terlihat rapi dan wangi merasa heran. Mau kemana suaminya berdandan seperti itu?
Kamu mau kemana, Mas? Kok rapi banget, tanya Kirana. Ayo kamu ganti baju dan dandan yang cantik. Kita mau makan malam di luar, kata Brian. Makan malam dalam rangka apa? Aku mau makan malam di luar aja sama kamu. Cepat ya sayang, aku sudah reservasi tempatnya. Jam 7 harus selesai dan langsung berangkat, kata Brian. Kok enggak ngasih tahu dulu sebelumnya? Kan biar aku siap-siap kalau begitu, kata Kirana. Enggak apa-apa, hanya makan malam biasa aja sih. Tapi kenapa sudah reservasi tempat? Itu berarti kamu sudah menyiapkan semuanya dari awal, kata Kirana mulai curiga. Apa jangan-jangan, suaminya mau mempermalukannya di tempat makan? Atau dia memesan untuk mengundang teman-temannya? Pikiran Kirana kemana-mana, dia menatap suaminya yang sedang memakai sepatu. Brian menyadari kalau istrinya menatapnya curiga. Kenapa menatapku seperti itu sayang? Tanya Brian. Aneh aja mas, kok mendadak begini ngasih tahu akunya? Atau kamu mengundang teman-temanmu juga? Tanya Kirana penuh selidik. Enggak juga, tapi memang aku mengundang orang kok, jawab Brian santai. Kalau mendadak begini, aku mana bisa dandan cantik? Ya sudah, aku enggak ikut, kata Kirana dengan ketus. Dia kesal sekali dengan tanggapan suaminya itu. Tapi, Brian malah menanggapi ucapan Kirana santai. Dia mendekat pada istrinya yang kesal padanya, lalu memeluknya dari depan dan menatapnya lembut. Cup. Aku hanya mengundang Morgan dan temanmu itu, dan satu lagi teman aku. Jadi sesederhana apapun kamu berdandan, mereka tidak akan tertarik sama kamu. Kata Brian menenangkan istrinya. Dia kembali mencium bibir istrinya, agar lebih tenang tidak marah lagi. Lalu tersenyum padanya, membelai pipinya dan kembali mencium Kirana lagi. Sudah sana dandan yang cepat, enggak usah cantik juga enggak apa-apa sih. Kamu tetap cantik di mata aku sayang. Gombal banget sih, kata Kirana dengan senyum malunya. Dia lalu menuju kamar ganti, memakai baju sesuai dengan baju suaminya, tapi santai. Setelah itu dia pun berdandan sederhana saja. Brian memperhatikan istrinya dandan secepat kilat, dan hasilnya juga memang tidak mengecewakan. Tetap cantik dan terlihat sangat menawan bagi Brian. Mending kamu tidak dandan aja ya tadi, kata Brian. Tadi disuruh dandan, kenapa sekarang enggak boleh? Kamu ribet deh mas. Haha, ya sudah. Ayo kita berangkat, sudah malam ini, kata Brian. Kirana pun menggandeng tangan suaminya, yang tadi dia siapkan untuk digandeng. Entah apa maksudnya, Brian seperti itu. Kirana masih penasaran dengan sikap suaminya sekarang, tapi dia mau mengikuti apa maunya suaminya. Lagi pula, dia juga sudah mulai lapar. Ternyata benar, di restoran yang sudah dipesan tidak ada yang lain. Mereka hanya Morgan, Danisa dan juga Daniel, teman Brian. Kirana pun menatap suaminya dengan senyum malu, dia malu telah menduga yang tidak-tidak tentang Brian. Aku kira satu restoran reservasinya, mas. Ternyata satu tempat aja. Kata Kirana, ketika mereka sudah memasuki tempat yang dipesan. Danisa tampak senang, dia duduk dengan kakaknya Morgan. Morgan justru tampak acuh saja, dengan sikap adiknya itu. Kiraan! Teriak Danisa pada Kirana. Kirana hendak menyambut Danisa, yang lama tidak bertemu lagi semenjak wisudanya itu. Namun, Brian menahan tangannya agar tetap tenang. Kirana heran, kenapa suaminya menahan tangannya? Kenapa, mas? Jangan lari, nanti jatuh. Hanya itu jawaban Brian pada istrinya. Kirana pun menurut. Dia hanya melambaikan tangan saja, pada sahabat somplaknya itu. Tapi dia merasa aneh, kenapa Danisa ikut acara makan malam dengannya? Mas, kenapa Danisa juga ikut makan malam juga? Tanya Kirana heran. Biar kamu ada temannya. Aku dan Morgan serta Daniel, akan membicarakan pekerjaan penting. Jawab Brian. Mereka sudah sampai di meja makan, tapi Daniel belum datang. Katanya dia datang terlambat, karena putrinya belum mau ditinggal. Kamu sudah pesan makanan? Tanya Brian setelah duduk di kursinya. Belum, bos. Kan nunggu bos datang dulu.
Takutnya acara makan malamnya gagal, jadi saya takut tekor. Hehe, jawab Morgan dengan cengengesan. Kamu enggak percaya sama aku, asisten pelit? Kata Brian. Danisa dan Kirana sedang ngobrol. Dia agak menjauh dari suaminya itu, agar bebas bicara dengan sahabatnya. Gue nggak tahu, kenapa diajak makan malam sama Bang Morgan. Ternyata mau menemani istri Pak Bos Brian, hahaha. Kata Danisa. Jangan kencang-kencang ketawanya, banyak yang lihat tuh. Lo nggak ada anggun-anggunnya ya, kata Kirana. Segini gue anggunnya. Terus, acara makan malamnya cuma kita berempat aja ya? Tanya Danisa. Nggak, kata Mas Brian ada satu lagi temannya, mau membicarakan bisnis kerja sama. Aku pikir mau romantisan berdua aja, hehe. Ternyata sama lo juga, kata Kirana. Ya gue juga heran waktu abang gue ajak makan malam. Tapi gue seneng sih, bisa ketemu lo lagi. Udah seabad ya kita enggak ketemu, kata Danisa lagi. Obrolan-obrolan ringan penuh canda tawa kedua sahabat itu, membuat Brian terus saja memperhatikan istrinya. Dia penasaran, apa yang dibicarakan oleh Kirana dan Danisa. Brian ingin memanggil istrinya untuk lebih dekat padanya. Tapi suara Daniel yang memanggilnya, membuat dia mengurungkan niatnya. Hai bro, lo sudah ada di sini rupanya. Kata Daniel segera duduk di sebelah Brian. Lo lama banget, kata Brian. Sorry, anak gue rewel nggak mau ditinggal, jawab Daniel. Makanya cari pengasuh, atau cari istri baru. Betah amat menjomblo, ledek Brian. Perempuan zaman sekarang nggak bisa diandalkan. Mereka mau enaknya aja, cinta sama lakinya tapi nggak mau ngasuh anak gue. Males gue cari istri lagi, kata Daniel. Kayak gue dong. Awalnya guru privat anak gue, sekarang jadi istri, gue nikahin langsung, kata Brian. Lo bawa istri juga? Ya, tuh lagi ngobrol sama temannya. Yang mana? Yang paling cantik lah. Adik gue juga cantik, bos. Kata Morgan tak mau kalah. Tapi lebih cantik istriku, adik kamu itu barbar. Ucap Brian dengan entengnya. Yang pakai baju krem itu istrimu? Tanya Daniel menatap Kirana. Iya, kamu jangan melihat seperti itu. Awas saja kalau tertarik sama istri gue, kata Brian mengancam Daniel. Hahaha, lo posesif banget sih. Dulu lo sama Risa tidak begitu posesif, sekarang kok berlebihan banget ya, hahaha. Kata Daniel dengan tawanya yang renyah. Suatu hari nanti, lo akan tahu cinta yang sesungguhnya. Kata Brian seperti memberi wejangan pada Daniel. Tapi, bos juga sewaktu Nyonya Risa meninggal merasa kehilangan, bahkan sering minum minuman. Apa itu bukan cinta yang mendalam, sampai tidak rela kehilangan istri yang meninggal? Kata Morgan mengingatkan Brian tentang dulu, ketika dia terpuruk karena ditinggal oleh Risa, maminya Michelle. Tapi entah kenapa, aku merasa lain dengan Kirana. Aku bahkan lebih takut kehilangan dia seperti malaikat bagi anakku. Dulu aku pikir dia mau mencelakai putriku, ternyata gue salah. Kata Brian mengingat dulu kenal Kirana. Dia menatap istrinya, yang masih asyik mengobrol dengan Danisa. Kirana tertawa senang sambil sesekali melirik suaminya. Senyum Kirana mengembang, ketika matanya menubruk dengan mata suaminya. Melihat suaminya, dia seperti melihat dewa Yunani, yang ketampanannya sangat paripurna bagi pemujanya. Terlalu berlebihan sih, tapi entah kenapa Kirana menatap suaminya sangatlah memuja. Begitu juga Brian, memandang Kirana dengan tatapan penuh cinta. Morgan yang sejak tadi memperhatikan bosnya, yang terus menatap Kirana sampai berdecak. Ia melontarkan sindiran halus. Kita seperti nyamuk, Tuan Daniel. Untuk apa kita bertemu, mengajak makan jika dunia seperti milik mereka berdua? Kata Morgan culas. Daniel pun melihat Brian dan Kirana bergantian, memang berbeda dengan Brian dulu pada Raisa. Almarhum istri pertamanya, tidak seperti sekarang. Banyak cinta yang Brian curahkan, dari tatapannya pada istrinya. Hello, ada orang di sini? Kenapa kita seperti orang beleng ya? Tanya Daniel. Brian pun terhenyak.
Lalu mengalihkan pandangannya pada Daniel dan Morgan, lalu bergecak kesal. Ada apa dengan kalian? Cepat kalian menikah, agar tahu bagaimana rasanya mencintai sepenuh hati. Kata Brian sewot. Aku sudah punya istri, bos. Dan tahu rasanya mencintai, kata Morgan. Gue bukannya nggak bisa mencari. Tapi, memilih gadis untuk jadi ibu dari putriku. Bukan gue saja yang dicintai, kata Daniel. Brian diam, dia memang beruntung mendapatkan Kirana. Bisa menyayangi anaknya dan bisa menelayaninya juga, apalagi urusan diranjang. Tidak pernah menolak meski dia kelelahan. Dan pikiran Brian selalu saja ujung-ujungnya urusan di kamar. Ayo kita pesan makanan. Setelah itu kita bicarakan masalah bisnis, kata Daniel. Morgan menyetujui usul Daniel, Brian pun hanya mengangguk dengan ucapan Daniel. Kirana dan Danisa ikut bergabung dengan ketiga laki-laki itu untuk acara makan bersama. Nyonya Brian, boleh saya berkenalan? Tanya Daniel pada Kirana. Kirana tersenyum dan menatap suaminya, meminta pendapat padanya. Tapi suaminya diam saja. Itu berarti, Brian memperbolehkan dirinya berkenalan dengan Daniel. Saya Kirana Prameswari, Tuan Daniel. Ucap Kirana dengan senyum ramah. Dengan saya tidak mau berkenalan, Tuan Daniel? Tanya Danisa pada Daniel dengan senyum ramah. Dia berusaha tidak terlalu genit pada laki-laki itu, dia takut dengan Morgan kakaknya. Oh ya, Nona siapa namanya? Tanya Daniel pada Danisa. Danisa Anggraeni, Tuan Daniel. Jawab Danisa. Oh, Nona Danisa ya. Kata Daniel dengan senyumnya. Kelima orang itu pun segera makan, karena memang sudah lapar. Apalagi Kirana, yang sejak dari rumah sudah lapar. Brian memilihkan makanan untuk Kirana, dia sangat perhatian dengan istrinya. Membuat orang di sana kesal dengan Brian, yang menampilkan kemesraan di depan ketiganya. Seolah Brian menunjukkan kalau dia sangat bahagia, dan membuat orang cemburu dengan kebahagiaannya. Lebih baik kita pulang saja. Dia memang ingin pamer kemesraan dan kebahagiaan dengan istrinya, kata Daniel dengan menyindir langsung. Bersambung.